Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 1 pembelajaran 2. Sebelum kita mempelajari atau masuk ke materi inti, pada pembelajaran 2 ini kita akan bahas materi mengenai penerapan sikap yang mencerminkan sila ke-1 dan ke-2, kemudian beragam jenis patung di Nusantara. Nah, sikap yang akan kita kembangkan pada pembelajaran kedua ini, pertama percaya diri, kemudian semangat kebangsaan, terus yang ketiga cinta tanah air, dan keempat jujur. Penerapan sila 1 dan 2. Membantu ibu menyelesaikan kesulitan saat memasak merupakan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila kedua yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, berikut 5 poin-poin Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Keduanya, kemanusiaan yang beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa antara lain yaitu 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian toleransi, ketiganya hormat kepada agama atau kepercayaan lain, keempat kerukunan antar umat beragama. Jadi nilai-nilai yang ada terkandung dalam sila pertama itu ada 4 poin ya. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi, hormat kepada agama atau kepercayaan yang lain, keempatnya kerukunan antar umat beragama. Setiap warga negara memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sila pertama Pancasila dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Maknanya bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan dan menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu merupakan fondasi hidup. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas, dan perdamaian. Nah, setiap warga harus saling menolong tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Warna kulit. Nah, 10 patung bersejarah di Jakarta. Yang pertama ada Monumen Nasional. Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas. Nah, ini adalah monumen peringatan setinggi 132 meter. Jadi tingginya 132 meter. Yang kedua ada patung Selamat Datang. Patung Selamat Datang berupa patung yang didesain dengan bentuk sepasang manusia menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Yang ketiga ada patung Dirgantara. Patung Dirgantara atau patung Pancoran. Nah, ini terletak di kawasan Pancoran, tepatnya di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiran yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Yang keempat ada patung Jenderal Sudirman. Rencana pembangunan patung Jenderal Sudirman dan sejumlah patung yang akan menghiasi jalan protokol sesuai nama jalan mencuat pada September 2001. Ini patung Jenderal Sudirman. Yang kelima ada patung Arjuna Wijaya. Nah, ini merupakan patung kereta dengan tokoh pewayangan di dalamnya. Selanjutnya yang keenam ada patung pahlawan.
patung pahlawan atau tugu tani yang berada di Taman Segitiga Menteng. Ini dibuat pematung kenamaan Rusia bernama Matvel Manizer dan Otto Manizer. Ketujuhnya ada patung pemuda membangun. Nah, patung pemuda membangun terletak di kawasan Bundaran Air Mancur Senayan. Yang kedelapan ada patung pembebasan Irian Barat. Patung yang berada di tengah-tengah lapangan Banteng ini dibuat pada tahun 1962 pada waktu bangsa Indonesia sedang berjuang untuk membebaskan wilayah Irian Barat, Irian Jaya, dan sekarang menjadi Papua. Selanjutnya yang ke-9 ada patung Pangeran Diponegoro. Ini dibuat berdasarkan gagasan bekas konsul jenderal Italia di Indonesia, tepatnya Dr. Mario Pitta. Dia adalah seorang pengusaha besar Italia yang terkenal sangat mengagumi dan mencintai Indonesia. Yang ke-10-nya yaitu ada Tugu Proklamasi atau Tugu Petir. Nah, ini adalah Tugu Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu Proklamasi ini berdiri di tanah lapang Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi. Dahulunya ini disebut Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Selanjutnya, membuat patung. Membuat patung itu ada yang terbuat dari patung kayu. Nah, cara membuat patung kayu ini dipahat ya. Caranya memahat. Ada lagi patung gipsum. Membuat patung gipsum. Kalau patung gipsum ini sama ya, tapi dicetak dulu, kemudian juga dipahat. Menggunakan pisau boleh, cutter boleh. Kemudian yang terakhir ada membuat patung dari patung tepung. Ini hampir sama caranya dengan cara membuat patung bisun. Jadi silakan nanti cara-cara membuat patung dipahami dan dicermati di bukunya masing-masing yang udah ada di buku paketnya masing-masing.